yang hari ini Abang, ya, Abang sebagai kuasa hukum. Ada yang Bang Amar. Jadi kami ini menerima kuasa di tanggal 23 November dari Amar untuk menghadiri persidangan ini sesuai dengan panggilan. Kedatangan kami ke sini untuk menghadiri persidangan. Nah, itu yang pertama yang kami lakukan. Kemudian kan kita harus paham juga namanya pengadilan itu kan, fungsi pengadilan kan bukan untuk mempermudah perceraian, harus mempersulit. Jadi terbentuknya Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan itu kan terbentuk pengadilan itu untuk mempersulit perceraian. Jadi bukan untuk mempermudah, Mempersulit ya, Bang? mempersulit. Nah, kemudian ya kenapa talak itu diberikan kepada laki-laki? Karena apa? Laki-laki itu kan kodratnya kan berpikir. Kalau perempuan kan selalu dengan emosi. Iya. Jadi pada intinya Amar itu dia akan mempertahankan rumah tangganya demi anak-anaknya yang masih kecil dan istrinya. Jadi intinya kami diperintahkan untuk bagaimana mempertahankan rumah tangganya. Jadi itu. Oke. Ketidakhadiran, apakah hari ini Amar datang, Abang? Ketidakhadirannya ya kan kami ini dapat kuasa baru untuk menghadiri. Oh, oke. Nah, jadi belum tahu kami bahwa ini ada mediasi. Nah, yang tahu kami itu kan aturan acara kan pertama itu kan upaya perdamaian. Kalau mediasi itu biasanya itu tahap kedua. Nah, ternyata kan hakim sudah meminta untuk prinsipal tergugat Amarnya harus hadir. Nah, sekarang beliau memerintahkan kami untuk coba menghubungi Amar. Kami kasih waktu sampai jam 12 apakah beliau mau datang atau tidak. Tentu kami sebagai PH harus menyampaikan dulu. Kalau misalnya tidak hadir juga, Bang, kan dikasih waktu batasan jam 12. Kalau nggak hadir juga ya pasti kan ya satu kan kita udah berupaya hadir kan kuasa hukum. Ya, belum tentu bisa itu langsung masuk ke pembuktian karena PH udah hadir. Lain kalau 3 kali berturut-turut Amar atau wakilnya tidak menghadiri. Nah, harus dikasih kesempatan lagi dong untuk kami berupaya menghadirkan Amar. Kan gitu. Bang, reaksi Amar sendiri seperti apa sih, Bang, atas gugatan ini? Reaksi Amar ya pasti dia sedih. Kemudian juga ya prihatin. Ya bercampur lah. Harusnya kan dalam situasi begini kan ya kita kan sebagai istri ya, Iris harusnya mendukung karena dia kan masa pemulihan, bagaimana dia meyakinkan lagi owner-ownernya untuk dia bekerja lagi. Dia kan Amar kan melakukan sesuatu kan bukan kejahatan, kan korban ini kan sebenarnya kan, dan kemudian kan setelah dia menjalani rehabilitasi itu kan udah dinyatakan dia sehat. Jadi tidak ada alasan dari beberapa poin yang dia juga gugatan yang baru sepintas membaca itu sebenarnya agak sulit dalil-dalil itu bisa dibuktikan oleh pihak terpenggugat. Itu menurut pendapat kami. Jadi itu. Apa aja bang yang gugatannya apa aja kalau boleh? Ya nantilah kalau udah masuk ke pembuktian pasti kami akan beritahu. Kalau ini kan baru sifatnya kan baru tertutup. Yang abang tahu alasannya Ibel menggugat cerai Amar mungkin abang sudah tahu, sudah intinya tidak cocok lah, ada pertengkaran atau apa yang mungkin apanya kurang. Apanya kurangnya maksudnya ekonomi? Ya bukan ekonomi tidak ada dalam gugatan. Tidak ada perjanjian. Ya bukan perjanjian lah, mungkin ya kehidupan sehari-hari. Misalnya tingkat emosi apa gitu nggak ada, tapi kan ada dalam batas wajar juga kan, nggak ada juga KDRT apa kan nggak ada, jadi apa hanya gitu yang alasan Amar pernah 2 kali tertangkap karena narkoba juga termasuk itu bang mungkin ya itu ada salah satunya. Tapi kan harus kita rangkul ya bang. Ya harusnya kan ini orang dalam keadaan
butuh ya orang dekat-dekat dia untuk mendukung dia kembali beraktivitas, dan itu kan sudah dinyatakan bahwa memang sudah selesai pengobatannya. Jadi ya nantilah kita buktikan, kita akan tangkis gugatan yang dalilnya bagaimana. Berarti nanti hari ini sidang lagi lanjut jam? Ya kami coba sesuai dengan perintahnya Majelis Hakim untuk kami menghubungi Amar. Nah, dikasih waktu 2 jam, tapi apa bisa datang apa tidak gitu. Karena kami waktu pertemuan itu beliau udah mengatakan ya tugas kami baru menghadiri persidangan ini sesuai dengan surat kuasa. Belum masuk dalam membicarakan mediasi. Ternyata sampai di sini kami kan dituntut untuk menghadirkan prinsipal sesuai tuntutan dari penggugat. Nah, ya ini kan sesuai dengan namanya kuasa mendampingi mewakili ya. Dan perintah majelis untuk kami berkoordinasi dengan Amar akan kami coba sampai 2 jam. Berarti nanti ada sidang lagi Bang, kalau misalnya seandainya Amar tidak datang tetap ada sidang lanjut? Ya kami gimana? Cuma melapor. Kalau Amar Okay. datang nanti mereka akan masuk ruang mediasi berdua. Jadi menunggu juga konfirmasi dari kami apakah kami nanti berhasil menghadirkan Amar, itu Iris juga akan datang. Bang, kalau boleh tahu kondisi Amar sendiri mungkin udah komunikasi apa mungkin seperti apa gitu? Ya komunikasinya kan satu kan mempertahankan rumah tangganya. Bang, kamera bang. Mempertahankan rumah tangganya. Bang, kondisi Amar sendiri sebenarnya saat ini seperti apa Bang? Dan dia sekarang tinggal di mana? Ya kondisi Amar sekarang baik, dia sekarang mempersiapkan diri untuk ya bagaimana ada kontrak yang untuk seperti tinju itu loh, apa namanya. Nah, jadi dia berupaya sesuai permintaan ownernya, dia harus mempersiapkan diri selama 5 bulan. Oh, dia ingin tanding tinju ya Bang ya? Jadi sekarang dia fokus di situ, karena sesuai dengan produser dia, ya dia harus menyiapkan diri dengan didatangkan pelatih dari luar negeri. Untuk sekarang ini tinggalnya masih bersama? Sekarang ini tinggalnya masih bersama atau masih satu rumah atau sudah pisah Bang, yang Abang tahu? Ya kan sesuai, lebih tahu wartawan dong daripada saya. Yang Abang Kan tahu? yang setahu saya dia Amar itu selalu dengan orang tuanya, dengan ayahnya ya. Dengan ayah, dan ada juga tempat latihannya gitu. Tempat di mana latihannya? Ya seputaran daerah BSD lah. Bang, berarti artinya Amar itu mengkesampingkan agenda perceraian dia dan lebih mengutamakan tinju atau gimana Bang? Ya kan sebenarnya udah bilang bahwa kan fungsi pengadilan ini kan untuk mempersulit perceraian. Apalagi dia harus mau pengadilan aja fungsi mempersulit, apalagi dia yang memang masih menginginkan rumah tangganya utuh, dia mempersulit lah. Nggak mungkin dia mempermudah. Itu undang-undang loh. Itu salah satu alasan Amar makanya tidak hadir ya Bang? Dia tidak hadir, alasan pertama dia akan mempertahankan rumah tangganya. Itu. Oke, siap Bang, nanti dilanjutkan lagi. Dengan siapa Bang? Nama Bang, kartu nama. Kartu nama aja. Namanya John Matias, pasti saya dulu yang nangani kasus Agung pun masih bisa. Kemudian ya hukum bercara kan harus kita hormati. Berarti memang kita masuk ke jawab menjawab, bukan pembuktian loh. Jawab menjawab. Jadi dia sekarang mengajukan gugatan. Nah, tadi udah dibacakan, nanti kami akan jawab, tapi melalui online. Ikut. Berarti yang dijawab dan menjawab itu adalah gugatannya ya Bang? Gugatannya, tadi kan dibacakan gugatan itu peraturan acara kan begitu. Tapi harus dipahami, mediasi bukan gagal. Mediasi itu sampai ke Mahkamah Agung masih bisa. Dan memang hakim juga udah akan memberi kesempatan kalau seandainya nanti ada kesempatan Amar bisa ketemu, kami tinggal memberitahu majelis hakim. Nanti baru akan diadakan mediasi.
Dan udah ditunjuk hakim mediasinya adalah wakil ketua pengadilan agama Depok. Nah, jadi bukan pihak luar. Tapi Bang Amar sendiri akan berencana untuk hadir nggak dalam proses persidangan ini sampai selesai? Nanti akan saya kabari. Kan saya udah bilang tadi, saya itu baru datang, baru dapat kuasa. Ya dalam pikiran saya dan aturan acara seorang PH kan cuma menghadiri dulu. Sekarang saya diminta untuk menghadirkan, kan dipanggil kan nggak ada di situ, wajib datang dengan prinsipal kan nggak ada. Tapi alasan Bang Amar sendiri tidak mau datang kenapa? Hari ini katanya gimana? Ya satu, dia akan mempertahankan rumah tangganya demi anak-anaknya dan istrinya. Berarti kan ada upaya lain mungkin yang dia rencanakan untuk bagaimana ini bisa terjadi di luar. Kan mediasi itu bukan harus di pengadilan, kan bisa terjadi di luar. Apakah memang Amar sibuk atau seperti apa gitu Bang kalau tidak datang gitu? Ya namanya profesi ya. Bisa jadi mungkin dia udah terjadwal duluan. Karena dia udah mempercayakan ke pengacara, berarti beranggapan dia sesuai dengan tugas PH kan, mewakili, mendampingi. Mungkin dia menganggap udah gitu. Tapi nyatanya kan harus dihadirkan dia ke sini. Menurut majelis, kita kan udah berusaha. Tapi nggak bisa dipaksakan juga, karena wajib datang. Lain kalau panggilan polisi ya memang 3 kali nggak datang itu ada sanksinya. Ini kan keperdataan. Bang, ini kan hari ini kan mediasi berarti belum terlaksana karena Belum terlaksana, bukan gagal loh. Iya, belum terlaksana. Karena Bang Amar sendiri tidak datang. Berarti Karena Amar tidak datang. Bukan dia tidak mau datang, tapi tidak datang karena perasaan dia udah mengutus PH. Nah, jadi udah bisa lah PH. Mungkin kok selanjutnya mungkin kami dengan pertemuan ini akan terjadi mediasi. Mungkin kan perasaan Amar begitu. Tapi Amar ngira cukup untuk memutus. Cukup. Karena dalam aturan beracara juga begitu. Contohnya pengacara Haris Bella pertama prinsipalnya datang nggak? Kan nggak ada masalah kan? Kenapa ini yang harus kita dipermasalahkan? Agenda selanjutnya kapan Bang? Ya udah terjadwal, kita masuk dalam sistem acara menangkis dulu gugatannya itu. Nanti dia mengadakan duplik. Nanti kita replik. Nanti masih panjang. Kemudian nanti akan ada pembuktian. Tapi usaha mediasi tetap akan jalan. Sidang selanjutnya tanggal berapa Bang? Hah? Sidang selanjutnya tanggal berapa? Tanggal 14 itu kan jawaban melalui elektronik. Tapi kalau sidang pertemuan nanti masuk dalam pembuktian. Itu tanggal 4 Februari. Januari 2024. Berarti untuk tanggal 14 akan kemungkinan nggak datang karena dia elektrik gitu Bang. Ikon. Iya, nggak datang. Nah, kalau tidak datang, apakah Amar akan datang? Ya pasti kan nanti nanti kita bicarakan. Bang, kalau Ikor tidak merespon atau tidak datang, bukan berarti itu perceraiannya akan lebih cepat ya Bang, bukan seperti yang tadi pertama Bang bilang itu untuk mencegah perceraian. Ya kan udah saya bilang, prinsip pengadilan itu dibuat, pengadilan agama dibuat untuk mempersulit perceraian. Loh ini pengadilan loh. Kalau nggak ada pengadilan ini. Karena kenapa lahir Undang-Undang Nomor 1 Tunjuk 4 tentang perkawinan itu untuk mempersulit perceraian. Kalau nggak gampang aja dulu zaman dulu. Kutala udah selesai. Nggak perlu ada surat-surat akte cerai kok. Nah, karena terjadi itu untuk melindungi hak asasi perempuan, akhirnya terbitlah Undang-Undang Nomor 1 Tunjuk 4 tentang perkawinan dengan prinsip mempersulit perceraian. Jadi Amar ya berpatokan ke hukum hukum Islam itu. Apalagi dia ada anaknya, anak kandungnya 2 yang masih kecil-kecil yang masih butuh kasih sayang kedua orang tua. Kan sayang kalau bercerai. Akhirnya yang tersiksa kan anaknya. Jadi pertumbuhannya jadi apa ini kan perlu juga iris pikir. Haruslah jangan emosional kan gitu. Emosional itu harus difilter dengan pikiran. Sebelum ada gugatan cerai ini, kedua belah pihak keluarga pernah bertemu dulu nggak untuk mungkin mediasi antar keluarga gitu? Untuk mengusahakan mempertahankan. Oh belum pernah. Berarti ketika Ibel melayangkan gugatannya, Amar kaget juga gitu Bang? Gimana? Ketika Ibel melakukan gugatannya, Amar kaget juga atau gimana pada saat itu? Ya kan isu-isu kan udah banyak.
waktu wawancara, waktu podcast ada beberapa Corbuzier Dr. Robert itu kan ada isu itu kan. Tapi Amar yakin itu nggak akan mungkin gitu. Tiba-tiba memang terjadi. Bang, Tapikah ini apa kegugatan ini serius apa tidak? Ya kan kita nggak tahu juga. Bang, hari ini kan tadi kata pihak sebelah pembacaan gugatan. Ya. Mungkin boleh disebutin Bang gugatannya mungkin apa aja yang Ya disebutkan inti poinnya gugatannya ya seperti beredar di media lah. aja. Apa aja Bang boleh? Ya Salah satunya. intinya ya tidak ada percecokan terus menerus, bla 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 lainnya gitu. Tapi ya kalau kita tengok ya sangat mudah juga kita mementahkannya. Karena kan kemudian juga masalah narkoba. Narkoba ini kan Amar diputusnya bukan penjahat, bukan pengedar narkoba, bukan terpidana, bukan melakukan sesuatu yang kejahatan. Ini kan cuma ya korban. Yang harusnya negara manapun ini tidaklah masuk suatu pelanggaran hukum. Boleh pergi ke Thailand itu, bebas orang. Jadi itu kan bukanlah suatu alasan hukum yang kuat menurut saya. Bang, kalau untuk salah satu penyebab percekcokan itu bisa ada salah satu penyebabnya karena orang ketiga nggak sih Bang mungkin? Ya kalau kami tengok gugatan nggak ada tercantum itu orang ketiga. Kalau saya baca tadi dari dibacakan oleh majelis, bukan tergugat membacakan majelis hakim. Bang, tadi sempat ibunya Iris keluar dari ruang sidang, kenapa ya? Ya karena itu kan sidang tertutup. Yang boleh di situ kan cuma PH sama prinsipal. Artinya memang nggak diusir keluar dari ruang sidang. Bukan diusir, itu aturan beracara dan tertib sidang untuk perceraian karena sifatnya tertutup. Wartawan juga nggak boleh masuk. Ya maksudnya ibu kandung pun tidak boleh. Ya nggak boleh. Itu aturan beracara. Apakah mungkin keluarganya itu datang sebagai saksi mungkin gitu Bang? Ya kemungkinan kan mungkin ya indikasinya pengacaranya mungkin memberitahu bahwa jadwal sekarang ini masuk ke dalam pembuktian. Padahal kan masih jauh. Jauh aja belum. Masa masuk pembuktian? Hukum beracara ini kan harus dihormati kedua belah pihak dan majelis hakim sendiri. Majelis hakim duduk itu kan harus tunduk ke hukum beracara. Nggak bisa ngatur-ngatur sendiri. Oke. Beres ya? Biar kita pulang.